Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dalam program Bible and Coffee. Kita terlebih dahulu mencari Allah dan kebenarannya. Alkitab jelas katakan maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya rindu membagikan sebagian daripada firman Tuhan buat setiap kita sebelum kita menjalani sepanjang hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan firman itulah yang akan membersihkan hidup kita. Semakin hari kita semakin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, semakin hari kita semakin kuat, dan semakin hari kita semakin mengalami pengalaman-pengalaman indah bersama Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita pengharapan, dan Tuhan juga yang menuntun kita dalam jalan-jalan Tuhan di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena pagi hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mau buka hati kami, Tuhan bicara bagi masing-masing kami, sehingga rema kami dapati dalam kehidupan kami. Kami menjalani hari ini, kami menjalani penuh dengan pengharapan kami kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini dalam satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita di dalam Matius pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius pasalnya yang ke-14 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, jawab murid-murid, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum kita melanjutkan ke ayat yang ke-18, suatu kali Yesus bersama dengan murid-muridnya melayani 5.000 orang, Alkitab catat, belum termasuk perempuan. Melayani sampai malam, sampai akhirnya Yesus tergerak hatinya untuk tidak membiarkan mereka terlebih dahulu pulang sebelum murid-murid memberi mereka makan. Namun ada halangan, ada hambatan tatkala mereka mau memberi 5.000 orang makan, sudah dikasih dalam Tuhan, karena mereka tidak mempersiapkan sebelumnya. Yang ada pada murid-murid pada saat itu hanya 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan, saudara. Ada begitu banyak kekurangan untuk 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang, belum termasuk laki-laki, perempuan dan anak-anak. Tapi ayat yang ke-9, ayat yang ke-18 bilang begini, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Kata-kata ini memberikan kekuatan buat setiap kita. Kenapa? Karena segala bentuk kekurangan, segala bentuk keterbatasan, segala bentuk kelemahan kita bawa kepada Yesus, maka kita akan lihat apa yang terjadi. Di ayat 19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat 20, perhatikan. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Dalam kita mengiring Yesus, kekurangan kita, keterbatasan kita, kelemahan-kelemahan kita, itu tidak akan pernah menghalangi pemakaian Tuhan dalam hidup setiap kita. Kenapa? Yang penting kita mau. Yang penting kita mau disempurnakan. Yang penting kita mau dipersiapkan. Yang penting kita mau diperlengkapi. Kita mau memberi hidup kita kepada Yesus. Kenapa? Karena sebagaimana 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang, maka hal yang sama terjadi. Segala bentuk keterbatasan, segala bentuk kelemahan, segala bentuk kekurangan kita, kalau kita ada dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang akan memperlengkapi saudara. Tuhan yang akan mempersiapkan kita. Saya teringat ketika Musa dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Musa tanya sama Tuhan, Tuhan kalau mereka nanya siapa yang menyuruh kami? Apakah itu benar Allah Israel? Maka Tuhan bilang sama Musa, apa yang ada padamu? Musa bilang cuma tongkat. Tuhan mencari bukan apa yang tidak ada pada kita. Tuhan mencari apa yang ada.
Yang ada pada saat itu tongkat. Sama, yang ada pada saat itu untuk memberi makan 5.000 orang hanya 5 roti 2 ikan. Saya percaya kalau di bawah 5 roti 2 ikan pun Tuhan masih bisa sanggup memberikan makan 5.000 orang. Kenapa? Karena Dia Tuhan. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Karena itu jangan pernah berkata, tapi pendeta rumah tangga saya udah di ujung kehancuran. Tapi pendeta ekonomi saya sudah sedang goncang masa-masa ini. Tapi pendeta bagaimana ya? Kayaknya nggak mungkin lah keluarga saya kembali utuh. Rumah tangga saya, sudah nggak mungkin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bawa semuanya itu kepada Yesus. Yang mati bisa bangkit. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang bisu berbicara. Kalau kita mau bawa kepada Yesus, apa yang menjadi kekuranganmu? Apa yang menjadi kelemahanmu? Bawa itu kepada Yesus. Ketika kita membawa kepada Yesus, maka ketidakmungkinan akan menjadi mungkin. Hanya jadi pertanyaan kepada setiap kita pagi hari ini, maukah kita memberikannya kepada Yesus? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, Tuhan bilang, sebab aku yang memelihara kamu. Betul, di masa-masa pandemik ini ada begitu banyak goncangan. Rumah tangga ikut tergoncang, ekonomi ikut tergoncang, pekerjaan, usaha mulai bergoncang. Tapi izinkan saya menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini buat setiap kita. Bawa setiap rumah tanggamu, bawa setiap keluargamu, bawa setiap usahamu, bawa setiap pekerjaanmu, bawa setiap kesehatanmu kepada tangan Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah minta. Bagaimana saya tahu Yesus minta? Firman-Nya jelas katakan sudah dikasih dalam Tuhan. Mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepada kamu. Jadi pertanyaan, maukah kita memberikan itu kepada Yesus? Maukah kita membawa pergumulan kita kepada Yesus? Maukah kita menyerahkan segala kekurangan, kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan kita kepada Yesus? Karena saya percaya apa yang ada di dalam tangan Yesus, oh haleluya, akan menjadi dahsyat. Yesus tidak pernah cari apa yang menjadi kesempurnaan kita. Yesus tidak pernah menuntut apa yang tidak ada pada kita. Yang Dia mau adalah berikan apa yang menjadi kekuranganmu kepadaku, apa yang menjadi kelemahanmu, apa yang menjadi keterbatasanmu. Aku bersedia memakaimu. Pagi hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, yuk kita sama-sama menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Dia Tuhan, Dia tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Dia Tuhan, Dia tahu memberikan yang terbaik tepat pada waktunya. Dia Tuhan, Dia tahu membuat segala sesuatunya indah buat kehidupan kita. Serahkan kepada Yesus. Apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus pagi hari ini kami berterima kasih buat firman yang meneguhkan iman kami, buat firman yang mengingatkan kami bahwasanya sungguh apa yang ada pada tangan-Mu ya Tuhan akan Engkau buat indah dalam masa-masamu. Apa yang ada dalam tangan-Mu ya Bapa akan Engkau buat indah dalam pemandangan-Mu. Karena itu kami mau menyerahkan segala bentuk kelemahan kami, keterbatasan kami, segala bentuk kekurangan kami. Kami mau letakkan di bawah kaki Tuhan. Oh Tuhan, sempurnakan apa yang menjadi kelemahan, keterbatasan, kekurangan kami. Kami percaya Tuhan yang memberkati apa yang ada di dalam tangan Tuhan. Ketidakmungkinan akan menjadi mungkin bagi setiap orang yang menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Karena itu pagi hari ini ya Bapa, kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami bawa rumah tangga kami bawa keluarga kami bawa pekerjaan kami bawa usaha kami di dalam tangan-Mu. Karena kami percaya apa yang ada di tangan-Mu akan hidup di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Patrikan firman-Mu dalam hati kami. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Serahkan kepada Yesus, maka yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan Yesus memberkati kita.